Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kami lanjutkan perbincangan. Pak Ritson, standarisasi sertifikasi itu menjadi kemudian hal yang mutlak untuk dimiliki suatu yayasan atau LKSA ini, Pak? Artinya kalau kita berani mendirikan lembaga yang juga bernaung di bawah pemerintah dalam konteks regulasinya, semua LKSA harus mengikuti akreditasi dan sertifikasi. Sekalipun ada beberapa ketentuan yang memang harus tetap kita diskusikan dengan pihak pemerintah ya. Karena seperti misalnya salah satu poin bahwa LKSA itu idealnya 1 kamar 4 anak di ruangan 3x4 kalau saya tidak salah. Itu aturan yang ya, itu peraturan idealnya ya, standarnya. Tapi kan kalau kita mendirikan panti di kota untuk bisa misalnya menampung 100 anak, itu sudah bisa harus punya kamar berapa? Kan begitu. 25. Nah, 25 kamar. 25 kamar di Jakarta 1 meter 20 juta harga tanah. Itu aja udah nggak mampu, apalagi ini kan swasta. Nah, jadi ada hal-hal tertentu yang memang mungkin dari sisi-sisi tertentu belum bisa menuju sesuai standar, tetapi yang paling penting buat saya adalah pelayanannya terhadap anak. Oke, itu yang saya paling setuju penting. soal pelayanannya Pak Rizal, tapi atau mungkin jumlah anaknya harus dikurangi nggak? Artinya begini, kalau jumlah anak dikurangi, sementara kebutuhan masyarakat terhadap ini itu tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Saya contoh, untuk tunanetra di Indonesia jumlahnya 3,6 juta jiwa. Nah itu besar sekali, makanya dibutuhkan peranan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami sendiri di Elsafan menyadari bahwa kami sedang memberi kesempatan kepada 1 orang karyawan untuk kuliah di jurusan kesejahteraan sosial. Karena memang standarnya setiap panti atau setiap LKSA harus ada tenaga itu. Maka kami bagaimanapun caranya harus memberi kesempatan kuliah kepada orang yang nanti ke depan akan banyak membantu proses akreditasi dan sertifikasi. Anak-anak gitu ya? Dan Pak Naher, selama ini dari Kementerian Sosial sendiri ada pelatihan gitu yang diberikan untuk orang-orang yang bekerja di LKSA ini, Pak? Iya, aktivitasnya kalau yang bermitra dengan Kemensos, lembaga-lembaga yang langsung bermitra dengan Kemensos, di Kemensos juga ada pertemuan, bimbingan pemantapan, capacity building lah kayak seperti itu. Tapi kan lagi-lagi untuk mengumpulkan orang juga kan butuh ruang dan butuh pendukungnya kan gitu. Oleh karena itu tentu polanya dibagi, mana yang dilakukan oleh pusat, mana yang dilakukan oleh dinas sosial provinsi, mana yang harus dilakukan oleh dinas kabupaten kota. Jadi langkah-langkahnya banyak macamnya. Salah satu Pak Ritson tadi mengatakan bahwa dengan menyekolahkan stafnya agar layanannya bisa lebih baik, dan juga tidak hanya petugas-petugas yang ada di lembaga itu. Kita berharap juga lingkungan sekitarnya juga ikut menguatkan layanan-layanan yang ada di dalam. Itu pekerjaan yang luar biasa kalau kita mengharapkan semua orang untuk ikut terlibat. Jadi, sebetulnya Pak Nahar. Pak Rudi, maaf. Ya, silakan. Sebenarnya di yayasan itu strukturnya sudah jelas. Ada dewan pembina, ada dewan pengawas, ada dewan pengurus. Jadi semestinya kalau berfungsi semua kan pengawas punya fungsi kepengawasan. Ya, mengawasi bagaimana sistem, bagaimana makanan, bagaimana pelayanan terhadap anak. Sebenarnya semua sudah jelas. Nah, kami di sana berfungsi masyarakat lingkungan. Ya, masjid, RT, RW. Kami semua anak-anak semua dikenali dan masyarakat bebas untuk datang. Yang ketiga adalah kami tergabung dalam jaringan LKSA Jakarta Timur. Ada Orsos jaringan khusus untuk LKSA. Nah, kami juga terjaring ada dalam gabungan JKLPK yang juga fokus untuk bagaimana membuat standar-standar yang lebih baik lagi. Jadi semestinya pemimpin lembaga harus punya banyak jaringan dengan masyarakat lain supaya dengan sendirinya terawasi, kan begitu. Itu yang paling penting. Ya, Pak Ritson, untuk pengelolaan dana di yayasan kalau kita bicara Elsafan sendiri seperti apa, Pak? Selain mendapatkan mungkin bantuan rutin dari Kemensos. Ya, jadi tentu sumber dananya adalah yang pertama dari dukungan Kementerian Sosial, yang kedua adalah dari partisipasi masyarakat, kan begitu ya. Jadi
atau yang kita sering tahu disebut sebagai donatur. Nah, tata kelola keuangan ini juga harus open management, harus terbuka. Ya, jadi setiap donatur yang mau datang lihat keuangan silakan, kita tidak ada yang tersembunyi dan harus diaudit, dia internal dan eksternal, sehingga tata kelola keuangan sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kebutuhan dan keperluan anak binaan. Oke, Nah, itu. saya ke Pak Nahar. Pak, ini kalau kita bicara soal sertifikasi dan akreditasi tadi, ini kan satu hal yang mestinya dimiliki oleh LKSA. Tadi dikatakan bekerja sama dengan 6.000-an sekian, itu belum seluruhnya tuh Pak ya? Belum. Artinya kan jumlah LKSA itu luar biasa lebih besar. Dan yang sudah terakreditasi itu baru 300, artinya lembaga yang belum terakreditasi, yang pelayanannya juga belum standar, yang pengasuhnya juga belum bersertifikasi, artinya juga kita nggak tahu standarnya seperti apa, itu kan banyak sekali. Nah, peran pemerintah untuk membuat mereka itu bisa terakreditasi dan juga bersertifikasi itu apa? Dua pola utama yang kita kembangkan. Yang pertama adalah kewajiban itu adalah mutlak. Wajib, artinya wajib terakreditasi gitu, mutlak. Tapi yang tadi disampaikan bahwa ada poin-poin di mana itu perlu proses gitu. Betul. Kita tetap berikan itu menuju ke situ. Oleh karena itu maka gunakan pola yang kedua. Pola kedua itu adalah penguatan di antara kelompok itu sendiri. Pak Ritson tadi mengatakan dia punya grup sendiri di Jakarta Timur. Itu bisa saling menguatkan gitu. Sehingga saling belajar. Dari situ kita berharap proses itu dengan sendirinya akan menuju proses akreditasi, dan saya katakan tadi bahwa komitmen Kementerian Sosial adalah mendorong semaksimal mungkin agar yang diakreditasi lebih banyak. Kemensos itu punya roadmap nggak sih Pak? Sebetulnya ini pada tahun sekian, ini ribuan LKSA ini harus terakreditasi dan pengasuhnya harus bersertifikasi. Punya roadmapnya nggak Pak? Rencananya begini, makanya kenapa misalnya Bu Menteri membuat kebijakan bahwa tahun ini harus 2.000. Artinya 2.000 kali 2.000 yang terakreditasi. Iya, terakreditasi. Jadi kalau 2.000 tambah 330 tahun ini kan, tahun depan misalnya kekuatannya 2.000 lagi. Maka diharapkan 2019 kita akan capai itu. Baik, Pak Nahar dan Pak Ritson, kita akan lanjutkan lagi perbincangan, masih ada satu segmen lagi pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.